Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harus penuh semangat ya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Yes, yes, yes. Oke, baik anak sekalian ya. Jadi hari ini masih semangat semua ya. Semangat tidak? Semangat. Ya, jadi kalau pagi-pagi harus selalu semangat. Jadi datang ke sekolah ya harus penuh dengan semangat. Oke, jadi di sini apakah semua di sini sudah sarapan tidak? Ya, jadi sarapan itu perlu ya. Kalau mau bersemangat, kita perlu namanya sarapan. Dengan sarapan kita pasti butuh tenaga ekstra untuk belajar, sehingga pada saat kita kenyang, ya pasti mengikuti pelajaran pasti itu materi dapat tersimpan dengan baik. Apalagi kalau kita sedangkan kalau kita lapar, ya pasti tidak konsentrasi kalau belajar. Oke, baik anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada saat ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, baik, kita kelasnya pimpin temannya Luna. Ya, semuanya kalau berdoa harus semuanya ya tenang, jangan ada yang ganggu temannya. Oke, baik, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya untuk ketua kelasnya. Oke, baik anak-anak, kenapa kita berdoa? Agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat. Jadi segala sesuatu ini bukan cuma belajar saja ya. Jadi ketika kita lakukan segala sesuatu harus dimulai dengan doa, bukan cuma belajar atau ada aktivitas yang mau pergi berangkatkan, mulai dengan doa. Oke, baik anak sekalian. Ya, sekarang kita akan menyanyi ya Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila supaya ini semakin jiwa nasionalisme kita itu semakin bersemangat kembali ya. Oke, di sini Bapak sudah siapkan, jadi kita nyanyi, jadi ada video supaya ini bersemangat, juga ada musiknya. Oke, semuanya kita nyanyi ya. Jadi semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pancasila. Jadi nyanyikan ya. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semua lah. Gimana? Semangat semua ya. Jadi harus tetap semangat. Tadi sudah berdoa, menyanyi, wah pasti semakin double semangat ini semua. Oke, baik anak sekalian. Jadi di sini ayo coba tebak aku. Yang pertama, aku adalah suatu benda. Ya, aku adalah suatu benda. Kemudian, yang biasanya ini aku biasanya ada di rumahmu. Biasa ada di rumah, ya. Ini biasanya di rumah kita itu selalu ada, nggak mungkin tidak ada. Kalau di sini tidak, sekarang saya kasihkan masuk dulu karena semuanya ini kalau zaman sekarang itu selalu ada di rumahnya ini. Kemudian, kamu membutuhkanku pada malam hari. Bukan kalau malam hari, nggak mungkin tidak. Selanjutnya yang keempat, fungsiku adalah menyinari aktivitas manusia pada malam hari. Oke, sekira kayaknya sudah tahu ini. Apakah aku? Lampu, Ya, apa? lampu. Oke, lampu tentang kita semua dulu. Aduh, luar biasa ya. Jadi tahu semua ya. Jadi kalau tidak tahu ini sudah clue-nya sudah luar biasa, sudah dikasih clue-nya atau sudah ada beberapa ciri-cirinya.
Ya, kalau tidak tahu mau luar biasa. Ini sudah jelas ya. Jadi lampu. Jadi baik anakku sekalian, pada saat ini kita akan fokus mempelajari tentang ini. Berkaitan lampu pasti berkaitan tentang listrik. Lampu tidak akan menyala kalau tidak ada listrik. Oke. Oke, baik anakku sekalian. Jadi pada saat ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi. Yaitu subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita masuk di pembelajaran 1. Oke, baik anakku sekalian. Jadi semuanya ada bukunya ya? Oke, semuanya kalau bisa naikkan semua bukunya lah. Oke, siapkan semua bukunya ya. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini saya ambil saja yang poin pentingnya. Sebenarnya tujuan pembelajaran itu ada, sebenarnya saya rangkumkan itu ada 10, tapi kita ambil yang intinya. Coba satu-satu orang untuk membacakan. Oke, Andi Aura bacakan yang pertama tujuan pembelajaran. Suaranya harus berdiri ya, berdiri supaya ini dengarkan temannya berdiri. Yang pertama apa nak? Setelah menggali informasi, siswa dapat menentukan teks eksplanasi dari teks dengan benar. Oke, tepuk tangan temannya dulu lah. Selanjutnya, yang kedua, coba Jessica baca nak. Dengan mencari dan mengelola informasi, siswa mampu Mengimplementasikan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Setiap orang semuanya berani berdiri. Harus. Oke, saya minta lagi satu orang laki-laki. Coba Ismail. Dengan percobaan siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Oke, baik, tepuk tangan lah. Jadi pada saat ini anakku sekalian, kita akan fokus mempelajari beberapa di sini tujuannya. Jadi kalian sudah tahu apa yang kalian akan pelajari hari ini ya. Kalian sudah pelajari. Jadi dengan adanya tujuan itu berarti hari ini apa tujuan kita pada saat ini bertemu belajar ya. Jadi makanya tujuan pembelajaran. Jadi kalian sudah tahu inti-inti apa yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, baik anakku sekalian. Kita lanjut. Oke, baik. Jadi di sini sebelum Bapak lanjut, di sini saya akan memperlihatkan suatu video. Makanya di sini harus perhatikan betul-betul video yang Bapak akan tayangkan berikut ya. Jadi setiap siswa harus mengamati dulu semua videonya di situ, baru itu. Jadi kalau ada yang perlu dicatat ya. Kalau ada yang perlu dicatat, catat. Kalau memang tidak perlu dicatat, tidak apa-apa. Yang pastinya intinya masuk semua ya. Kalau ada yang tidak dipahami dicatat. Oke, baik anakku sekalian. Tahukah kalian bahwa negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Keadaan ini membuat proses pertumbuhan yang cepat dan pesat di seluruh negara-negara dunia yang dinamakan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, artinya dunia, dan globalisasi berarti mendunia. Ini berarti dunia begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting dalam terciptanya proses globalisasi. Salah satu contoh globalisasi yang pernah kita pelajari adalah kerjasama negara anggota ASEAN. Dengan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara ASEAN. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Globalisasi menunjukkan semakin meningkatnya kebergantungan antar individu dan antar masyarakat di seluruh dunia.
Dengan kata lain, globalisasi juga bisa diartikan masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang mengakibatkan aktivitas yang sebelumnya terbatas secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas sampai mendunia. Globalisasi terjadi karena beberapa faktor berikut. 1. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi, seperti media elektronik yang dapat menembus ruang dan waktu sehingga informasi yang terjadi di suatu negara dapat diakses oleh negara lain dengan mudah. 2. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. 3. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi, sehingga memudahkan pengiriman barang dan jasa antar negara. 4. Adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Berkembangnya arus globalisasi memberikan dampak pada kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Berikut ini beberapa dampak positif globalisasi. 1. Pola hidup yang serba cepat. Dalam melakukan kegiatan, manusia masa kini seolah dikejar waktu dan selalu dibatasi waktu, sehingga semuanya dituntut serba cepat atau serba instan. Oleh karena itu, ditemukanlah berbagai benda yang dapat diproses lebih cepat jadi, seperti mie instan. Bumbu masak instan. Repot menambahkan cabai ke bumbu siap pakai. Coba bumbu pedas ABC Burger. Baru bumbu pedas ABC pedasnya pas. Jenis padi yang cepat panen, mesin penghitung uang, kalkulator, dan sebagainya. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi mendorong ditemukannya komputer, telepon seluler, dan internet. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya perkembangan informasi sangat banyak. Misalnya, dengan adanya internet, masyarakat dapat mencari informasi secara gratis, mudah, dan cepat. 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. Teknologi berperan besar dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari penemuan sumber daya alam potensial, pengolahan, hingga penggunaan sumber daya alam. Ketika sebuah negara memiliki keterbatasan teknologi untuk mengolah sumber daya alamnya, maka negara itu akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengolah sumber daya alam dengan kesepakatan bersama. Pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut. 1. Berkurangnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian. Banyaknya industri modern berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang sangat banyak sehingga masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. 2. Perubahan dari kehidupan yang berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Perubahan ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang sudah bersifat materialistis dan melupakan kehidupan sosialnya. Gejala ini sudah mulai terjadi di daerah perkotaan yang merupakan pusat dari perkembangan teknologi. Jadwal pekerjaan yang padat membuat masyarakat perkotaan jarang berinteraksi dengan tetangganya. 3. Masuknya budaya barat yang memengaruhi pola hidup masyarakat. Globalisasi harus disikapi dengan hati-hati ya. Jika tidak, globalisasi justru akan merugikan bangsa Indonesia.
Jadi itulah tadi tentang ini, saya perlihatkan ini supaya kalian bahwa globalisasi itu ada bagusnya, ada juga jeleknya ya. Jadi tidak semuanya. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada yang baik, ada yang buruk juga. Jadi kita harus dua sisi yang harus kita pandang ya. Jadi di sini tadi dengan adanya globalisasi itu setiap negara pada saat ini kita sudah tadi baca di sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi itu bahwa dengan adanya globalisasi setiap negara-negara itu pasti ada lakukan kerja sama ya. Karena apa? Karena itu dampak dari globalisasi itu sendiri. Tadi Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain ya karena ini globalisasi melalui dengan ASEAN. Kita sudah mempelajari ya. Kita mungkin mempelajari dari pertemuan sebelumnya tentang globalisasi, bahwa globalisasi itu berperan penting dalam ini juga dalam bentuk kerjasama. Misalnya presiden kita kalau ingin pergi berkunjung ke suatu negara ASEAN, anggaplah kita misalnya ya salah satu negara ASEAN misalnya ke Thailand, misalnya Bapak Jokowi mau ke Thailand, ya pasti dia mengandalkan alat globalisasi yang namanya disebut dengan pesawat ya. Pesawat, karena pesawat muncul itu karena adanya era globalisasi. Era globalisasi itu proses mendunia. Jadi sekarang itu bisa saja juga presiden atau para pejabat kita itu datang, misalnya mereka melakukan pertemuan, tidak harus juga ketemu langsung melalui Zoom atau dan lain sebagainya. Mereka bisa berkomunikasi tentang kerjasama apakah yang mereka bahas kah, atau tentang bidang pendidikan bisa melalui video conference ya. Jadi lalu saja tidak harus dia terbang, karena itu faktor utama yang tadi dampak positifnya dari globalisasi. Itu memudahkan ya. Misalnya kalian, anakku sekalian, tidak tahu yang misalnya di Korea ya, bagaimana kamu tahu itu baju-bajunya orang Korea? Dari mana kamu lihat? Dari apa kamu lihat? Dari video-video kan? Misalnya dari apa? Itu adalah produk dari globalisasi. Ya. Jadi ini kamu sudah tahu wah style-stylenya Korea begini, seperti ini, stylenya seperti ini, karena kamu lihat di media sosial. Oh ternyata beginilah. Oh globalisasi dia itulah tadi dampak positifnya. Tapi ada juga dampak negatifnya, tidak selalu bagus karena dengan adanya kalau sekarang ini ya di kota-kota sekarang itu luar biasa ya. Permasalahan yang pertama di kota-kota itu sekarang itu kita yang dekat ini kayak semacam jauh kan, misalnya mereka kumpul-kumpul fokus semua di HP-nya. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Paham artinya? Misalnya seharusnya kita berkomunikasi di situ ketemu, tapi dengan adanya alat canggih, waduh, kita maksudnya kesenjangan di situ ya. Artinya tidak ada komunikasi secara langsung. Kita lebih sibuk dengan orang jauh, ya. Lebih sibuk lihat WA dan lain sebagainya, padahal teman-teman kita di situ ya. Itu salah satu dampak negatifnya juga. Tidak kayak dulu, wah tidak ada. Pokoknya mereka bercerita, bercengkrama, dan seperti sekarang ini ya. Tapi itulah, makanya ini sebenarnya tergantung dari kita sendiri bagaimana menilai globalisasi itu. Sebenarnya globalisasi itu semuanya banyak positifnya, selalu tergantung dari manusia itu sendiri ya. Jadi itu termasuk permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Oke, baik sekarang. Jadi apa itu globalisasi? Tantangan yang berani. Oke, coba Jessica. Apa itu globalisasi nak? Oke, tepuk tangan teman-teman ya. Sudah jelas ya. Jadi globalisasi adalah proses mendunia. Sudah dijelaskan tadi di video bahwa globalisasi itu adalah proses mendunia. Dari kamu tidak tahu, ya kamu bisa mengelilingi dunia melalui ini adanya era globalisasi. Tidak harus keliling dunia, tapi kamu sudah tahu. Atau misalnya kamu lihat bisa buka Google Maps kah, atau Google Earth, kamu bisa lihat Inggris bagaimana bentuknya, gedung-gedungnya bagaimana. Itu melalui produk dari globalisasi. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Mengapa Indonesia perlu kerjasama dengan negara lain? Katakan, siapa yang berani? Mengapa dia harus Oke, Andi Aura, berdiri nak. Standing bagus itu berdiri ya, supaya penyampaiannya bagus juga caranya. Oke, silakan. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya. Oke, luar biasa ya. Jadi mengapa Indonesia perlu kerjasama ya? Perlu sama dengan kita. Kenapa kita harus kerjasama? Kalau misalnya di rumahmu, ya, di rumahmu, kamu tidak ada sama sekali ada sesuatu yang terjadi di rumahmu, kamu memang tidak pernah kerjasama dengan tetangga dan lain sebagainya, ya kamu diganti dicuekin saja. Tapi kalau kamu ada hubungan yang baik, kerjasama yang baik, pasti ada apa-apa pasti akan dibantu teman-teman ya. Itu perlunya kerjasama. Baik bukan cuma negara ya, tapi kembali ke pribadinya anak sekalian. Jadi itu penting sekali ya kerjasama. Kemudian
Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara lain? Ada yang bisa? Oke, silakan. Berdiri supaya bagus. Oke, mempererat hubungan persahabatan. Tangan dulu. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, silakan. Oke, menciptakan perdamaian dunia juga. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, banyak sekali manfaatnya. Oke, satu orang lagi. Oke, coba Aisyah berdiri. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Oke, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa ya. Jadi itu banyak sekali manfaatnya, manfaat globalisasi terhadap kerjasama. Tadi yang terakhir dibilang adalah itu meningkatkan apa? Ya, dari berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan. Ya, kita belajar. Biasanya ada namanya pertukaran pelajar. Kalau kita di ASEAN itu ada pertukaran pelajar. Teman saya dulu waktu masih kuliah, itu dia pergi kuliah, maksudnya dia pertukaran pelajar dengan pelajar Thailand. Dia belajar ke Thailand, kemudian orang Thailand datang ke sini Indonesia. Artinya mereka itu, kenapa bisa ada hubungan yang erat? Karena adanya kerjasama. Coba kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin. Misalnya, saya ambil satu contoh ya, satu negara. Contohnya satu negara itu negara Korea Utara. Tahu tidak? Negara Korea Utara. Ya, dia jarang kerjasama dengan negara lain. Ya, cuma dia kerjasamanya itu mungkin 1-2 negara dia teman kerjasama. Makanya sampai sekarang negaranya itu ya begitu-begitu saja. Ya, tidak maju-maju. Kalau kamu lihat di media sosial, negaranya begitu-begitu saja ya. Tidak ada kemajuan. Gedung-gedungnya gedung lama. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama. Tadi ada temannya bahwa kalau dengan ada kerjasama atau ada manfaatnya, itu manfaatnya adalah itu meningkatkan ya. Meningkatkan apa? Di dalam negara kita. Meningkatkan apa? Ya, bisa meningkatkan pembangunan juga ya. Jadi misalnya, kalau kita berlebihan misalnya di sini, pernah kita kejadian kekurangan beras katanya dulu, ada berita ya, kekurangan beras. Wah, kita harus mengimpor. Kenapa ada namanya impor? Karena itu juga melalui kerjasama, ada ekspor, ada impor. Ya, kita kekurangan, negara lain bisa menjual barang kita ke sini. Karena apa? Ya, karena melalui kerjasama. Oke, baik anak-anak sekalian, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah kamu tahu bahwa barang elektronik itu berasal dari di sini ya? Itu berasal dari produk-produk dan globalisasi. Kerjasama. Tahu tidak HP-mu yang merek Samsung atau apa merek yang bermacam-macam merek itulah. Tahu tidak? Itu bukan produk asli dari Indonesia, ya. Itu produk dari luar yang dikelola, itu sudah dibuat kemudian dirakit di Indonesia. Ya, cuma beberapa. Kalau produk-produk kita itu yang saya baca, yang produk asli Indonesia itu ada saya Advan, itu produk asli, tapi lihat sekarang jarang kita pakai toh. Ya kenapa bisa? Karena kita mungkin lebih suka produk dari luar, tapi tidak apa-apa karena itu kan ada yang namanya legal karena dibuat di Indonesia, walaupun dibeli barangnya dari luar tapi dikelola dari Indonesia. Bukan barang jadi ya, bukan barang jadi, tapi barang yang mestinya masih berantakan kita olah lagi di Indonesia, kita buat. Akhirnya ya, nah mereknya walaupun mereknya mungkin satu negara yang pegang, tapi itu di Indonesia yang dirakit. Oke, ini tentang barang elektronik. Pasti barang elektronik itu tidak mungkin barang elektronik ini aktif kalau tidak ada apa? Iya, HP-mu tidak akan bisa berguna kalau tidak ada. Iya, luar biasa ya. Listrik. Tidak, saya kasih kode baterai lah. Intinya itu sumber listrik. Dunia untuk globalisasi sekarang ini, itu kalau misalnya tidak ada listrik, hilangkan listrik. Apa yang terjadi untuk sekarang ini? Bagaimana perasaanmu kalau tidak ada listrik dalam misalnya 1 hari saja tidak ada listrik, mati lampu lah. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaannya Aura kalau mati lampu 1 hari? Tidak nyaman atau bagaimana? Kesal? Ya pasti kesal ya. Apalagi mau nonton atau sudah apakah drama Korea dan lain sebagainya, tidak bisa nonton, padahal waktunya itu ya pasti kesal. Ya selalu dalam listrik. Wah, luar biasa listrik itu ya. Jadi kita akan baca satu-satu di sini. Apa sih perannya listrik dari globalisasi ini? Oke, satu-satu baca ya. Saya tunjuk satu-satu.
Oke, peran listrik di era globalisasi. Wah, luar biasa ini listrik ya. Bayangkan kalau sekarang listrik dihilangkan, kalau misalnya tahun 1990-an misalnya, atau nenek mungkin misalnya kehidupannya kau punya nenek, mungkin ya nggak masalah nggak ada listrik. Tapi kalau sekarang, wah masalah besar nih kalau nggak ada listrik ya. Motor saja, motor ya dia butuh listrik, dia butuh bensin. Tapi bensin itu untuk apa? Menghasilkan sumber listrik ya. Ya ada listriknya di dalam. Dan selalu walaupun apa yang kamu lihat itu alatnya selalu menggunakan listrik. Luar biasa ini peran listrik di era globalisasi. Oke, saya mau suaranya yang lantang satu orang. Coba ya, coba Ulfa baca sih yang pertama. Paragraf pertama. Berdiri nak supaya lebih jelas. Kasih keras suaranya dong. Oke, tangan temannya ya. Luar biasa. Lihat ini cerita dibaca temannya bahwa itu internet juga. Kamu pakai internet yang kamu akses sekarang itu, ya tidak lepas juga ada namanya listrik. Luar biasa listrik itu ya. Luar biasa sekali itu listrik. Untuk sekarang, mungkin tidak bisa hidup tanpa listrik kalau sekarang ya. Selalu listrik. Malam juga, kalau mau ke toilet, tidak ada lampu bagaimana bicaranya? Pasti kan begitu. Center pasti ada listriknya juga loh. Dari mana listrik itu? Dari baterai ini. Jadi menghasilkan listrik. Jadi semuanya itu perannya itu luar biasa listrik sekarang ini ya. Oke, baik yang kedua, saya mau lagi. Coba kamu baca. Berdiri ya. Perangkat elektronika. Adalah lampu, bohlam, mesin. Oke, coba sambung kan. Kamu sambung ke Eri. Berdiri. CT scan. MRI. Dograf, kemudian mesin otomasi. ATM. Sensor keamanan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kita menarikkan mungkin kayaknya ini sebenarnya ini dia lancar sebenarnya, tapi mungkin malu-malu teman-temannya ini dosa malu-malu ya. Oke, ya luar biasa ya. Kayaknya ini produk-produk itu memerlukan listrik seperti ada di rumahnya, kulkas, microwave, penanak nasi, kompor listrik dan lain sebagainya, AC dan sebagainya. Pokoknya semuanya membutuhkan listrik, luar biasa ya. Oke, yang terakhir. Coba mana Wahyu? Tidak ada datanya. Oke, Wahyu, coba bacakan suaranya yang mantap. Berdiri. Alat transportasi seperti mobil, motor, dan bus juga menggunakan listrik dari api mesinnya yang harus diisi ulang dalam jangka waktu tertentu. Kereta listrik, kapal selam, dan pesawat juga merupakan produk global yang bergantung pada listrik. Selain produk global tersebut, listrik juga memfasilitasi globalisasi dengan cara memungkinkan manusia mengakses internet menghubungkan lebih dari setengah populasi dunia, menciptakan kemudahan akses informasi secara global. Oke, sekarang
Jadi ini luar biasa toh. Bagaimana? Coba bayangkan kalau listrik itu tidak ada. Mati nih kalau semua. Karena semua yang membutuhkan listrik kan. Coba misalnya dalam satu waktu langsung satu hari saja di dunia langsung tidak ada listrik, walaupun sumber-sumbernya apa, walaupun tidak ada, intinya hilangkan listrik dalam satu hari itu. Bagaimana itu anunya dunia pada saat itu? Industri itu banyak yang banyak yang rugi, ya sampai itu saja dulu waktu mati lampu di Jakarta, kalau tidak lampunya saja itu sekitar 5 jam atau berapa jam itu, itu sahamnya luar biasa di sana turun drastis sampai miliaran ruginya ya. Bayangkan kalau satu hari kena seluruh dunia, itu baru Jakarta. Kalau seluruh dunia, bagaimana sahamnya sampai triliunan. Ruginya luar biasa ya. Pesawat tidak dapat beroperasi, orang baru mau berangkat. Kalau misalnya hilang listrik pada saat itu, dari mana sih sumber listrik itu? Kita akan mempelajari ya. Karena kami mencari sumbernya dari mana sebenarnya listrik. Bagaimana dia caranya listrik supaya bisa menghasilkan listrik dari kita biasa gunakan. Oke. Ya, jadi kita akan fokus pada saat mempelajari. Oke, sebelum sebab lanjut. Ya, bagaimana? Masih semangat semua? Masih. Oke, harus semangat ya. Jadi ini harus kalian perhatikan karena ini memang ada di dunia nyata yang tidak lepas dari listrik. Luar biasa listrik ini. Oke, baik. Jadi saya akan membagi kelompok. Jadi ini 4 sampai 5 siswa. Oke, sudah duduk berkelompok semua? Sudah. Oke, sudah langsung duduk ya. Sudah dibagi ya kemarin ya. Jadi ini kelompoknya. Jadi saya harap yang setiap duduk kelompok ini itu harus memperhatikan ya. Ini harus bekerja sama. Ya, bekerja sama. Oke, baik. Untuk kelompok 1 sama semua di sini. Andi Aura, Erin, Widya. Oke, Abdul Ghali. Kemudian di sini kelompok kedua. Kelompok kedua ya. Oke, sama semua. Sama Erlita, Ulfa. Oke, selanjutnya kelompok 3. Sakir, Oke, siapa lagi? Oke. Jessica. Oke, sudah duduk kelompok ya, bagus ya. Saya bilang dari kemarin jangan duduk kelompok dulu. Oke, sudah terlanjur lah. Oke, kemudian kelompok 4. Aisyah, Anggun, Azima, Rizky, Abdul Malik. Oke, selanjutnya kelompok 5. Oke, selanjutnya yang di sana. Oke, sudah semua. Oke, baik. Jadi ini sudah kelompok. Jadikan di sini semuanya jumlah siswanya itu sekitar hampir 30 siswa. Karena di sini 4 sampai 5 orang berarti satu kelompok itu rata-rata 5 orang dalam satu kelompok itu ya. Jadi cukup pas 30. Jadi ada 6 kelompok. Oke, baik anak sekalian. Perhatikan semua. Di sini perhatikan setiap kelompok, di sini akan ada video lagi. Makanya perhatikan baik-baik. Ini masih terkait tentang yang kita pelajari sebelumnya ya, yang tadi kita pelajari. Makanya di sini harus semua buka pola pikirnya ya. Jangan ada yang main-main, fokus semua, lihat video ya. Ya, kalau kamu tidak fokus, sudah sirna hilang. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini dari kalian ya. Hai sahabat anak, terima kasih ya sudah berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Perkenalkan, namaku Max. Dan kali ini kita akan cari tahu dari mana sih datangnya listrik. Kalian tahu nggak? Listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan primer untuk kita semua, khususnya yang berada di perkotaan. Hampir semua kegiatan dan benda yang ada di rumah kita membutuhkan listrik, dari handphone, televisi, AC, komputer, kulkas, setrika, dan banyak lainnya. Jadi, kehidupan kita di zaman sekarang ini nggak bisa lepas dari listrik, sahabat. Nah, kalian pernah kepikir nggak sih listrik itu terbuat dari apa ya? Atau listrik itu datangnya dari mana? Max juga penasaran. Yuk kita cari tahu bareng.
Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa didapatkan dari tenaga angin, air, matahari, uap, batu bara, diesel, gas, dan yang lainnya. Sumber tenaga yang bermacam-macam ini memiliki energi potensial yang diubah ke energi gerak lalu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan suatu turbin, dan dengan adanya generator di pembangkit, energi mekanis dari turbin bisa menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit kemudian dikirim melalui jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa kita sebut dengan step menuju gardu induk. Di gardu induk ini voltasenya diturunkan menjadi tegangan menengah. Kemudian listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah yang biasanya berupa gardu distribusi berbentuk gardu tiang. Di gardu tiang ini voltasenya juga diturunkan. Lalu listrik disalurkan keluar rumah kita. Ketika listrik sudah sampai di rumah kita, baru deh kita bisa asyik nonton TV. Sahabat Emlok, begitulah proses perjalanan panjang listrik dari pembangkit listrik hingga sampai di rumah kita. Jadi sekarang kita nggak bingung lagi ya dari mana datangnya energi listrik. Oh iya, nanti kita juga kenalan dengan sumber tenaga yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Ada energi matahari, ada energi uap, lalu energi gas, energi angin, pokoknya banyak deh. Dan pastinya bakal seru petualangan kita. Sampai ketemu lagi dengan Max di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, baik. Ya, luar biasa tadi. Jadi itulah perjalanan listrik ya. Jadi prosesnya itu panjang juga. Ini yang kita pakai sekarang ini prosesnya itu panjang dari sumbernya dia. Ada sumbernya ya. Dan tadi si Max tadi mengatakan bahwa itu beberapa sumber. Ada yang bisa dari matahari, ada dari angin, ada dari pokoknya banyak sekali sumbernya. Dan untuk sekarang itu sumber yang utama kita itu biasanya dari fosil batu bara ya, biasa dipakai. Jadi itulah tadi ya yang bisa kalian pelajari. Itu si Max. Jadi itu listrik luar biasa ya perjalanannya. Jadi kamu jangan cuma tahunya saja pakai, tidak tahu dari mana asalnya. Jadi dengan video ini kamu sudah tahu asalnya kan? Jadi sudah tahu dari asalnya? Ya bukan dari situ. Misalnya kamu nanti berpikir dari situ kayaknya meteran listrik di depan rumah. Enggak. Itu sebenarnya prosesnya itu dari dikecilkan sebenarnya itu tegangannya itu besar, awalnya itu besar, ya. Tetapi ketika sampai ke rumah kita itu tegangannya pada saat menggunakan meteran itu sudah menjadi tegangan yang kecil, ya luar biasa. Ini perjalanan panjang dari listrik ini. Oke, baik, selanjutnya aku perhatikan yang kedua di sini. Di sini masih terkait dari PLN ini. Ada permasalahannya ini tentang listrik. Coba perhatikan baik-baik. Jadi di sini kalian akan menyelidiki. Kalian catat yang penting apa masalah dari setiap ini ya. Jadi kalian harus perhatikan. Oke, baik, kita bisa mulai. Bisa? Semuanya fokus? Fokus? Oke. Kalau kayak ini kita mau kayaknya saya mau speaking dulu. Kalau saya bilang tepuk semangat. Oke, bisa? Tapi harus semangat tuh. Semangat, apa itu sama di bawah kalau misalnya semangat. Kalau bilang semangat harus semangat. Oke, bisa kita mulai sebelum lanjut. Oke, baik. Tepuk semangat. Oke, beri dulu. Oke, baik, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Perhatikan baik-baik videonya ya. Oke. Perhatikan, kamu akan menyelidiki Tuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia
yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini videonya singkat saja tapi waduh dampaknya luar biasa ya. Oke, tadi ini permasalahan yang dikasih bahwa kita sekarang ini nikmati listrik. Tapi tadi berapa ribu tadi penduduk, ada sekitar 14.000 ya desa yang belum teraliri listrik. Luar biasa ya. Kita sekarang ini desa mungkin kalian ini enak-enak saja, tetapi di tempat lain itu banyak listrik yang tidak menikmati yang namanya listrik. Luar biasa ya. Padahal kalau sekarang itu listrik adalah kebutuhan, kalau dibilang kebutuhan primer lah untuk sekarang. Apa itu kebutuhan utama sekarang? Listrik. Selalu tidak lepas namanya listrik. Karena ini, makanya ini harus kalian perhatikan. Apa tadi yang diminta dari video ini? Menghemat? Iya, hemat listrik. Wah, luar biasa ya. Oke, coba satu orang dulu. Per kelompok ini bisa. Oke, kamu tadi sudah catat tak beberapa ini tentang hemat listrik. Coba saya meminta kelompok 5 dulu. Oke. Kira-kira kelompok 5 coba diskusikan, atau semualah berdiskusi dulu. Cara-cara apa saja yang bisa kamu lakukan dalam menghemat listrik. Coba dicatat sekarang kelompoknya. Berdiskusi sama temannya. Sebanyak-banyaknya ya, tulis sebanyak-banyaknya. Menghemat listrik di rumahmu. Kan beda-beda caranya kan? Ya, makanya sekarang berdiskusi sekarang. Kira-kira ya, saya kasih waktu 5 menit lah. 5 menit cukup lah. Satu orang 1 menit bisa kasih tarik temannya. Oke, sementara berdiskusi, lanjut lagi. Kalau sudah dapat jawabannya, lanjut. Bagaimana jika tidak ada listrik? Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada listrik? Diskusikan ke temannya. Sudah tadi hemat, kalau misalnya tidak ada listrik, apa yang terjadi sama kalian? Berdiskusi semua. Ya, sudah tadi melalui video ya, ada tadi videonya. Ya, makanya saya bilang tadi perhatikan setiap video yang Bapak tayangkan. Bagaimana jika tidak ada listrik? Misalnya, kamu, apa yang terjadi kalau tidak ada listrik? Tak orang misalnya, Bapak, kalau tidak ada listrik saya begini. Kemudian beda toh? Kemudian beda pendapat tuh Pak sama Bapak berbeda. Kan kita setiap orang pasti berbeda-beda setiap pendapat ya. Jadi harus bercerita sama temannya, berdiskusilah semua. Harus semuanya aktif, satu kelompok aktif semua.
Ya, kalau oh iya, terima kasih. Terima kasih saja. Siap. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah di mana? Sudah dapat menunya? Bagaimana cara? Berdiskusi satu-satu. Kira-kira apa yang kalau kau tidak ada listrik, apa yang terjadi? Bagaimana perasaan kau tidak ada listrik? Terus di situ rasanya di sini lagi. Semuanya fokus lihatannya. Sampai di mana? Sudah dari cara hemat listrik. Sekarang oke, bagaimana tidak listrik ya? Sekarang kalian cari ya. Usahakan cari. Masa nggak tahu ini? Bagaimana jika tidak ada listrik? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada listrik? Ya gitu. Jawabannya apa? Oke, bagaimana? Sudah selesai? Kita masuk. Oke, bisa. Oke. Ya. Oke, sekitar sudah cukup. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, bisa. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, sudah? Oke, saya anggap sudah selesai semua. Karena kita juga mau selamat. Oke, baik. Kita akan bahas satu-satu dulu. Ini siapa? Tekan. Sekarang perhatikan, tadi kalian sudah menulis cara-cara menghemat listrik dan terus juga bagaimana jika tidak ada listrik. Oke, saya minta satu kelompok yang berani, bisa lah untuk kelompok satu dulu lah. Kelompok satu, apa yang satu saja? Cara menghemat listrik yang kamu diskusikan tadi apa? Berdiri nak. Yang lainnya kelompok lainnya. Mematikan kipas dan alat yang menggunakan listrik saat tidak digunakan. Oke, mematikan alat yang menggunakan listrik saat tidak digunakan, betul atau tidak? Oke, kelompok dua, apa yang kamu catat tadi di situ? Oke, kita kelompoknya berdiri. Memakai listrik secukupnya. Oke, kelompok tiga. Apa di situ? Mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. Oke, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. Oke, yang kelompok 4, coba kelompoknya. Apa ini? Kelompok. Oke, menggunakan listrik seperlunya. Oke, kelompok 5. Oke, mematikan TV saat tidak ditonton. Luar biasa. Di sini terakhir. Apa? Apa? Oke, menstabilkan suhu AC. Wah, luar biasa semua jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua lah. Oke, baik. Sekarang, bagaimana jika tidak ada listrik? Tadi ya, dari caranya. Oke, kira-kira coba saya ajak kelompok 5. Kalau tidak ada listrik, apa yang terjadi? Oke, era globalisasi tidak akan maju katanya kalau tidak bisa. Oke, tangan luar biasa. Oke, kelompok 2. Ayo. Oke, apa? Tidak bisa beraktivitas kalau malam hari. Ya, iya luar biasa ya. Betul ya. Kalau orang-orang dulu mereka tidak akan beraktivitas nih kalau malam hari, kalau sebelum adanya listrik ya. Tapi adanya listrik bisa beraktivitas. Oke, luar biasa ya semua. Ada yang berani? Kenapa kita harus mati? Supaya apa? Mengapa kita harus hemat listrik? Mengapa
Kenapa kita harus hemat listrik? Mengapa kita harus hemat? Supaya listrik itu tidak cepat habis. Iya, listrik juga itu habis kalau kamu boros sekali. Kalau kita menggunakan terlalu boros, makanya kenapa? Perhatikan, kenapa bisa ada ini dampaknya. Apa yang terjadi jika kamu tidak hemat listrik? Yang pertama, berkurangnya pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman listrik berkilir. Makanya jangan sampai berapa toh? Ya kenapa? Karena orang kita selalu boros, tidak mampu itu. Misalnya baterai, sama saya ambil contoh di sini. Ini adalah baterai. Tahu tidak? Baterai juga itu dia akan mati kalau terlalu diaktifkan. Misalnya baterai ini, perhatikan, ini adalah sumber listrik. Anggaplah sama dengan kalau yang ini listrik yang kita pakai ada sumbernya. Misalnya sumbernya ini sudah habis, menyala tidak sumbernya? Kan ini biasanya dikasih di senter toh, kasih nyala senter. Bagaimana kalau senternya itu kamu aktifkan terus? Pasti cepat. Tapi kalau kamu gunakan untuk seperlunya, pasti dia lama-lama kita pakai. Tidak sebentar, pasti lama, bisa 1 bulan kita pakai. Tapi kalau misalnya kamu kasih nyala selama 1 hari, habis jadi ini. Makanya kenapa saya analogikan seperti ini ya. Kenapa kita kalau dampaknya pasti akan kekurangan listrik. Kemudian yang kedua, semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak karbon yang dihasilkan, tentunya berdampak pada pemanasan. Ya, perhatikan. Berdampak juga pemanasan global. Makanya sekarang ini kita panas, semakin panas karena lapisan ozon semakin tipis. Dengan kamu menghemat listrik itu bisa lapisan ozon bisa tertutupi. Ya, karena kalau menggunakan sinar boros, kenapa bisa lapisan ozon tipis? Karena dari sumbernya ya, karena kan mengeluarkan karbon yang dihasilkan. Karena itu pembangkit listrik itu ada seperti uap ya, ada pasti asapnya keluar, dan itu asapnya lari kemana? Ke atas. Nah, itu yang menyebabkan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Makanya sekarang musim hujan, musim kemarau itu sudah tidak bisa ditebak karena ini dampak listrik. Sampai sini ada ajar sana. Fokus. Oke, gitu. Baik. Oke, sekarang lihat di situ ada langkah kerja. Sebelum mulai, perhatikan video yang Bapak sudah siapkan ini. Perhatikan semua. Perhatikan ya, nanti mau hampir mirip dengan yang kamu kerjakan. Ini ada baterai yang sudah siapkan ya. Bola sudah ada. Bakwan juga sudah ada. Ada apa? Nanti langsung dihubungkan saja. Ya. Pakai pulang. Itu ada gunting. Perhatikan, ini kabel yang digunakan. Nyala dulu kabel. Nyala dulu. Oke, ada kardus juga sudah siap. Ada selotip, wajib ada semua satu. Oke, lihat langkah-langkahnya. Di LKPD mobil mirip juga di atas. Lihat, ada di sini yang jalan. Lihat ya. Ya, direkatkan. Sekarang bisa langsung dikerjakan. Ada yang tulis temannya. Kita kelompok tulis temannya ya. Ini satu kelompok. Oke, bisa ditempel. Lagi di sini. Ketika lihat ya. Ini gunting. Ada tugasnya gunting lihat. Banyak tugasnya di atas lihat. Kalau bisa kerja sama teman-temannya. Ya.
Harus kasih sama ini ya, kasih masuk ke bawah. Ini sudah keluar kayak gini, buktinya tadi. Positif dengan positif ya. Ada yang tulis teman kelompoknya, ada yang saya kasih dari lembar kerja ya. Ada yang bertugas untuk menulis. Ada yang bertugas. Lihat ya, kabelnya gunting itu banyak kabel di atas lihat. Ya, bisa gitu bisa. Mana kalau kita? Ya. Lihat contohnya di atas ini. Lihat. Sekarang. Ini kasih kopi aja saja. Ini lihat di sini. Ya, tulis namanya sebagai sedikit. namanya. Lihat ini caranya petunjuknya ada di sini. Lihat ini. Lihat di sini. Ada di LKPD-nya petunjuknya. Perhatikan. Sini lagi. Kenapa begitu? Enggak begini. Ini ya. Dikasih masuk ke sini dia. Kasih panjang-panjang ini nih, supaya bisa kamu ikat di sini. Sini. Ya. Ya, kasih panjang gini. Nah, nanti kan kasih masuk begini. Kasih masuk ke lagi udah. Itu termasuk. Kasih pokoknya dikasih masuk. Kerja ini pasti ada di sini. Wah, dari gini enggak masuk. Oke, perhatikan dulu. Saya dulu. Oke, jangan sampai ada yang salah, perhatikan dulu Bapak ini semua. Oke, perhatikan Bapak. Kabelnya itu dikasih masuk di sini saja, di lubang ini, makanya ada lubang dua, bukan lubang ininya. Ya, dikasih masuk di sini, perhatikan. Begini, baru diikat. Diikat di sini. Ya. Sama dengan saklarnya juga, dikasih begini dia posisinya. Bagus kena. Perhatikan, lihat ini, begini dia. Baru di sini aja nanti satu, lihat caranya ya. Lihat sekali lagi videonya, saya kasih lihat. Cucu minta mau cucu nih. Lihat ya. Tidak kesetrum pulang nanti. Tidak kesetrum mungkin. Ada saklarnya nanti. Ya. Lihat ini di atas contohnya. Lihat ya. Saklarnya bagaimana cara dipasang ininya? Makanya lihat itu ada videonya apa? Lihat. Kasih mana saklarnya? Oke. Coba ini. Oke. Kasih mandi. Oke. Ya, aku tahan nih lagi, tahan nih. Oh, dikasih banyak nih. Oh, ditahan. Kasih banyak lemnya. Kasih banyak lemnya.
Saklarnya, ada saklarnya ya. Ayo kita main semua. Enggak. Nyala, Re. Udah pakai saklar tuh kita. Oke, matikan dulu, matikan lampunya. Lihat saklarnya. Tidak usah pakai saklar. Iya, Bu. Mau dikasih isolasi. Mana dulu lah. Seharusnya menyala ini. Ini yang dapat kena. Coba beda kasih kena baterainya satu, kasih kena. Ini yang dapat kena. Coba beda mana? Oh iya ya. Ada nih. Pasang menunya. Pasang di sini Pak. Lagi, Pak. Oke, ini sudah menyala ya. Kesana dulu. Sudah menyala di lampu sini. Coba ke dia. Coba biar. Oke, sudah nyala semua. Dah. Coba beda. Ini kasih dulu. Oke, Capek nih kamu di sini mau pencet terus deh. Jangan sudah minta. Harus pilih pencet. Dia mau ke selatnya. Ayo, jangan sokopnya. Tidak, baterainya yang tidak. Atau lampunya memang tadi. Oh, baterainya tadi. Baterai. Apa-apa. Oke. Sini pegang lampunya. Sini. Ya, pegang. Ya, ada apa-apa. Oke. Video bisa tuh. Oke, semuanya kasih nyala semua. Dikasih nyala semua lampunya. Oke, video. Saklarnya. Kasih mati saklar coba deh. Video. Oke, sudah nyala sana. Sudah yang kelompok sana juga nyala. Belum. Waduh, mati. Iya, enggak apa-apa. Coba lampunya beda. Pakai saklar dia lah. Iya, terus Coba lepas dulu tangannya, nak. Siapa tahu lampunya yang bermasalah kepala. Aura. Berapa pemandanganmu? Baterai baru ini. Kami dari Ya, ini namanya. Ini makanya kalau sini nyalanya. Coba bantu. Oke, baik. Semuanya tenang. Duduk semua kembali. Ayo duduk semua di tempatnya. Duduk semua di tempatnya. Oke, tidak. Nyale. Silakan. Tiga. Oke, baiklah anakku sekalian. Jadi pada saat ini diam semua dulu ya. Bapak harap semuanya tenang.
Saya berbicara karena sudah selesai semua mengerjakan. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil yang telah kamu kerjakan. Rangkaian listrik yang kamu kerjakan karena kita belajar tentang listrik pada hari ini. Oke, baik. Kita persembahkan penampilan atau presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan yang meriah dulu. Situ lah, di meja sana. Oke, section ya. Oke, kerja dari kelompok 1. Oke, baik. Untuk kelompok 1 silakan berbicara. Perkenalkan dulu temannya. Saya Andi Aura Nirwana. Di sini saya Ayo, Anda mau sama malunya malu. dari kelompok 1. Saya sebagai kelompok dan ini teman-teman saya yang ada dalam kelompok saya. Kami di sini membuat rangkaian listrik seri. Dan kita di sini harus menghemat listrik. Jika siang hari kalian menyalakan lampu, nyalakan lampu itu, dan jika malam hari kalian harus menyalakan lampu. Dan saat pagi kalian harus mematikan lampu agar hemat listrik. Ketika saya menyalakan lampu ini, Ya, cara ketika saya lampu yang satu mati. ketika saya mematikan lampu yang satunya, maka lampu lainnya akan mati. Dan itu adalah rangkaian dari listrik seri. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, baik. Oke, bawa ke sana. Kembali ke tempat. Oke, luar biasa ya. Nanti perkenalkan juga temannya ya, perkenalkan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Naik ke sini semua. Perhatikan semua, jangan lihat semua temannya, tidak boleh. Jangan fokus sama temannya dulu. Oke. Baik, perhatikan semua. Ini kelompok 2. Oke, silakan dah. Kami dari kelompok 2. Nama saya Ulfa Indonesia. Nama saya di samping. Teman saya. Ya, jangan ketawa. Dan ini hasil kerja kami. Ini hasil kerja kami Pada saat itu pada saat lampunya dinyalakan. ini rangkaian listrik sederhana. Ini rangkaian listrik sederhana. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berhasil ya. Oke, kalau penampilan dari kelompok 3. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3. Nama saya Wahyu Pratama dan teman-teman saya di samping. Jangan ketawa. Ya, ini hasil kerja kami. Ini hasil kerja kami. Ya, pada saat coba kasih Jessica bicara. Pada saat lampu ini dimatikan, maka semua lampu akan mati. Itulah kelemahan dari lampu seri. Mari kita hemat listrik. Mari teman-teman. Ya. Mari teman-teman kita hemat listrik. Nah, ketika lampu siang hari itu dimatikan. Ketika Matikan lampu pada siang hari. matikan lampu pada siang hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ini adalah langkah yang ceritakan nantinya bagaimana kamu bilang tadi kami buat seperti ini, begini awalnya tidak menyala. Bisa ceritakan seperti itu ya. Bisa ceritakan tadi awalnya susah menyala, tapi setelah kami coba akhirnya bisa. Oke. 1. Oke, kita mulai. Inilah penampilan. Oke, mulai nih. Oke. 1, 2, 3, mulai. Kami dari kelompok 4, saya sebagai ketua kelompok yang bernama Aisyah dan teman-teman saya, ini adalah hasil kerja sama kami yang membuat rangkaian lampu seri. Tadi awalnya kami membuatnya tidak berhasil dan setelah kami coba lagi akhirnya berhasil. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan coba menyalakan. Oke, ini hasilnya. Sekian, terima kasih.
Nah, mari teman-teman hemat listrik. Mari teman-teman kita hemat listrik dan jangan boros listrik. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, kalau Sil, tawa. oke, silakan. Baik teman-teman, Kami adalah kami dari kelompok 5 akan presentasikan presentasikan kerja kami tentang listrik. tentang listrik. Jadi nah, saya bantu. Ini adalah baterai. Ketika kami rekatkan akan bisa membuat lampu menyala begitu. Baterai ketika kami rekatkan Betul. Oke. Maka lampu tersebut akan lampu tersebut akan Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, baik. Untuk kelompok 6. saya Jangan ketawa. Awas. Bilang nama saya. nama saya Ismail. Kayaknya sih Ini hasil kerja kami. saya tekan ini. Saya tekan ini sebenarnya. Oke, lampunya menyala. Mari kita hemat listrik. Mari kita hemat listrik. Oke, tepuk tangan dulu. Perhatikan, itulah hasil kerja kalian. Saya ambil sampel dulu. Coba satu. Yang bisa menyala tanpa diam. Harus ini. Oh, udah pegang tak? Yang mana yang nggak perlu dipegang? Oh ya, oke. Tegas dulu. Perhatikan. Jadi ini adalah salah satu contoh rangkaian yang telah kalian buat. Kenapa saya buat itu? Karena kalian ini setelah belajar. Jadi kenapa lampu ini bisa menyala? Karena ada sumber listrik. Sumber listriknya itu berasal dari mana? Berasal dari baterai. Ketika lampu ini saya tidak kasih mati sampai, misalnya saya tidak kasih mati-mati, ini sumber listrik yang ada di dalam ini pasti akan habis. Lama-kelamaan lampu ini tidak akan menyala. Makanya pada saat ini anak-anakku sekalian perhatikan, makanya kita itu wajib hemat listrik. Demi apa? Supaya listrik kita masih terjamin untuk masa depan. Ya. Jadi supaya tidak lagi mati lampu yang bergilir. Jadi sudah paham sini? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini adalah salah satu contoh rangkaian yang telah kalian buat. Kenapa saya buat itu? Karena kalian ini setelah belajar. Jadi kenapa lampu ini bisa menyala? Karena ada sumber listrik. Sumber listriknya itu berasal dari mana? Berasal dari baterai. Ketika lampu ini saya tidak kasih mati sampai, misalnya saya tidak kasih mati-mati, ini sumber listrik yang ada di dalam ini pasti akan habis. Lama-kelamaan lampu ini tidak akan menyala. Makanya pada saat ini anak-anakku sekalian perhatikan, makanya kita itu wajib hemat listrik. Demi apa? Supaya listrik kita masih terjamin untuk masa depan. Ya. Jadi supaya tidak lagi mati lampu yang bergilir. Jadi sudah paham sini? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Nyanyi dulu ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyi kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan.
biasa ya. Jadi semua bahan-bahannya taruh saja, nanti kita Selanjutnya Bapak akan bagikan berapa di sini yang telah saya buat. Jadi ada soal di sini. Kita akan soal evaluasi sampai di mana kalian memahami materi pada saat ini ya. Jadi silakan dikerjakan satu orang satu semuanya. Ya, untuk LKPD-nya ketua kelompoknya kumpul ke Bapak dulu. LKPD-nya yang tadi yang saya kasih yang tulis nama kelompok, kasihkan ke Bapak dulu. Oke, kumpul ke Bapak untuk LKPD-nya. Baik ya, perhatikan. Di sini ada lembar kerja, tulis namanya semua, dikerjakan ya. Matikan dulu, jangan ini belum baru lagi yang boros ini. Oke, 4 orang ya, 5. Oke, sini. Apa itu? Apa deh? Muka jawab apa? Ini 5 orang. Matikan. Oke, silakan dikerjakan. Tulis namanya. Yang banyak yang Oh. Halo. ada nggak? Berkelompok atau semua satu? Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Ini gampang kok, sudah dipelajari semua tadi. No comment. Sudah. Kalian karena waktunya telah habis, semua pekerjaannya sekarang dikumpul ke depan semua. Pakai sini semua. Pekerjaannya dikumpul semua. Yang pakai sini, yang pakai sini masing-masing kelompok bisa bawa. Pakai sini semua nak. Pakai sini semua dulu. Ayo dikumpul. Oke, sini. Oke, sudah ya? Ambil buat. Oke, sudah semua. Yang semua. Jadi, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Bapak harap apa yang kalian pelajari hari ini boleh tersimpan di dalam pikiran, dan ini menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua. Jadi saya mau tanya, ada yang berani? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Angkat tangan yang bisa menjelaskan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa yang kalian pelajari? Coba Wahyu, berdiri nak. Apa yang sudah kau pelajari Wahyu? Apa? Belajar tentang globalisasi. Kemudian belajar tentang oke, tentang semuanya dulu. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi ini? Bagaimana perasaannya, Eri? Senang atau bagaimana? Senang. Kenapa bisa senang? Karena apa? Karena menarik ya pembelajarannya.
Ya, menarik tidak? Menarik. Ya, oke, luar biasa ya. Kegiatan apa yang menarik? Kira-kira yang menarik apa yang tadi kalian kerjakan? Apa? Bersama jawabannya. Menarik? Ya, membuat rangkaian. Ya, oke. Kemudian ada yang tidak menarik? Ya, semuanya menarik. Kalau begitu. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi pesan moralnya pada saat pembelajaran kita hari ini adalah ayo kita hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Save electricity. Aduh, luar biasa ya bahasa Inggris. Oke, baik anak-anak sekalian, kita tutup pembelajaran kita dengan menyanyi. Ada lagu sini. Semuanya berdirilah. Oke, semuanya berdiri. Semangat semua. Tepuk tangan. Oke, semangat. Oke, luar biasa ya. Saya menyanyi. Ternyata saya pernah menyanyi. Kayaknya jadi aku cuma menyanyi. Oke. Luar biasa ya. Selamat sekali berarti. Oke, semangat. Oke, nyanyi. Oke. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk semua dulu lah. Luar biasa. Oke, baik anak sekalian, karena itu pengunjung kita sudah tadi nyanyi, sudah semangat. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, satu ketua kelasnya pimpin nak. Nah, teman-teman sebelum kita tutup pembelajaran kita berdoa. Oke, perhatikan semua temannya. Oke, semuanya tenang. Oke. Oke, semuanya tenang ya. Oke. Tidak ada yang beraktivitas, dia kasih masuk bukunya. Kalau mau berdoa itu semuanya siap. Oke, duduk dulu tenang. Nanti fit belakangnya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih ya. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada saat ini. Thank you for today. See you in the next class. Jadi, anakku sekalian, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Kalau menyeberang, lihat kiri kanannya. Langsung kelas saja pulang ke rumah, jangan tinggal lagi. Oke, sampai sini pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih.